Setiap pekerja akan menua hingga akhirnya memasuki usia pensiun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pensiun berarti tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Orang yang sudah pensiun tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah setiap bulan. Hal ini membuat orang-orang mengkhawatirkan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah pensiun. Namun, ternyata saat ini, orang yang sudah berhenti bekerja masih bisa mendapatkan pemasukan dengan mengikuti program dana pensiun. Melalui dana pensiun, masyarakat yang sudah pensiun tetap bisa memiliki pendapatan untuk hidup layak. Apakah yang dimaksud dengan dana pensiun? Bagaimana peranan dana pensiun dalam perekonomian? Agar mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Perusahaan dana pensiun menghimpun dana dari peserta selama periode tertentu dan mengembalikan dana tersebut saat peserta memasuki masa pensiun. Pengembalian dana atau pembayaran kepada peserta ketika sudah memasuki masa pensiun disebut manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan dana atau simpanan guna terjaminnya kesejahteraan saat masa tua atau masa pensiun. Contoh pengelolaan dana pensiun milik pemerintah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Di Indonesia, untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia pensiun akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Artinya, pada tahun 2022 atau 2019 plus 3, usia pensiun menjadi 58 tahun atau 57 tahun plus 1 tahun. Pada tahun 2025 atau 2022 plus 3, usia pensiun menjadi 59 tahun atau 58 tahun plus 1 tahun. Akhirnya, pada tahun 2043, usia pensiun menjadi 65 tahun. Fungsi-fungsi dana pensiun. Terdapat 3 fungsi utama dari dana pensiun, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi asuransi. Fungsi asuransi bermanfaat bagi peserta yang meninggal dunia ataupun mengalami kecelakaan, sehingga menyebabkan kecacatan sebelum masa pensiun. Lembaga dana pensiun akan memberikan jaminan dana pertanggungan kepada peserta atau keluarga atau ahli waris peserta yang mengalami kejadian tersebut. Contohnya, seorang pekerja sebagai peserta dana pensiun mengalami kecelakaan kerja pada usianya yang memasuki 40 tahun. Kecelakaan tersebut menyebabkan kelumpuhan, sehingga lembaga dana pensiun akan memberikan dana pertanggungan kepada pekerja tersebut. Dana pertanggungan tersebut akan diberikan setiap bulan sampai pekerja meninggal dunia atau bisa bekerja kembali. Kedua, fungsi tabungan. Dana pensiun berfungsi untuk menghimpun dana dari iuran yang dibayarkan oleh peserta itu sendiri atau pemberi kerja untuk keperluan hari tua atau masa pensiun. Iuran yang dibayarkan ini hampir mirip dengan tabungan. Dana tersebut akan dibayarkan kepada peserta setelah mencapai usia pensiun. Contohnya, gaji yang diterima oleh aparatur sipil negara atau ASN dipotong 4,75% untuk iuran pensiun, dan 3,25% untuk tunjangan hari tua. Potongan gaji tersebut akan dikumpulkan dan dikelola pemerintah sehingga nantinya bisa dibayarkan kepada ASN yang sudah memasuki masa pensiun. Ketiga, fungsi pensiun.
Seluruh iuran yang dibayarkan oleh peserta atau pemberi kerja ke lembaga dana pensiun akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama masa pensiun sampai peserta meninggal dunia. Bahkan, untuk pensiunan ASN yang telah meninggal dunia, anak atau istri atau suami yang ditinggalkan masih bisa menerima manfaat ini melalui program manfaat pensiun anak atau manfaat pensiun janda atau duda. Peranan dana pensiun. Dalam perekonomian, dana pensiun mempunyai beberapa peran sebagai berikut. Pertama, menyediakan biaya hidup untuk hari tua dan masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, masyarakat dapat mempersiapkan tabungan hari tua atau masa pensiun hingga kebutuhan hidup saat tua atau saat masa pensiun sudah terjamin. Masyarakat yang sudah berhenti bekerja tidak perlu khawatir dengan penurunan standar hidup. Meskipun berhenti menerima gaji atau upah, peserta dana pensiun akan mendapat manfaat pensiun yang diterima setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, seorang pekerja yang telah mencapai usia pensiun di sebuah perusahaan dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup karena adanya manfaat pensiun yang dibayarkan oleh lembaga dana pensiun. Kedua, membantu meningkatkan perekonomian. Dana pensiun menghimpun dana dari iuran yang dibayarkan pesertanya, kemudian mengelola dana tersebut agar berkembang. Salah satu kegiatan pengelolaan dana pensiun adalah melalui kegiatan investasi, yaitu pembelian saham, obligasi, atau instrumen surat berharga lainnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha dan perekonomian negara. Sebagai contoh, iuran peserta dana pensiun digunakan untuk membeli saham suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat membuka pabrik baru yang nantinya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, lembaga dana pensiun juga dapat memperoleh keuntungan melalui dividen yang dibagikan perusahaan tersebut. Ketiga, meningkatkan motivasi dan ketenangan dalam bekerja. Dana pensiun memberikan jaminan hari tua bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan biaya hidup pada hari tua. Selain itu, pekerja juga mempunyai motivasi lebih untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, karena sebagian pendapatan yang dia miliki akan menjadi manfaat pensiun yang akan diperoleh ketika sudah berhenti bekerja atau pensiun. Contohnya, seorang karyawan di sebuah perusahaan mampu meningkatkan target penjualan produk perusahaan karena mempunyai motivasi dan ketenangan dalam bekerja, sebab hari tuanya sudah terjamin dengan dana pensiun. Jenis-jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, terdapat dua jenis dana pensiun, yaitu sebagai berikut. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan usaha yang memperkerjakan karyawan, sehingga orang atau badan usaha tersebut dapat menjalankan program pengelolaan dana pensiun. Pendiri DPPK haruslah pemberi kerja atau kantor atau perusahaan, baik untuk sebagian maupun seluruh karyawannya. Kepesertaan DPPK tidak hanya dari karyawannya sendiri, tetapi juga bisa untuk karyawan dari pemberi kerja lain. Contohnya, dana pensiun Telkom milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan dana pensiun Pertamina milik PT Pertamina. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menjalankan program pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, keanggotaan DPLK bersifat mandiri. Artinya,
Pekerja mendaftarkan dirinya sendiri di DPLK dan membayar iuran setiap bulannya dengan tujuan bisa mendapatkan manfaat pensiun pada kemudian hari. Contohnya, DPLK BRI, program BNI Simponi milik DPLK BNI, dan DPLK Aksa Mandiri. Program-program dana pensiun. Program dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau Defined Benefit. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau Defined Benefit adalah program dana pensiun yang besar manfaatnya telah ditentukan secara pasti di awal berdasarkan rumus perhitungan tertentu. Program ini hanya dapat dijalankan oleh penyelenggara DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Dalam penentuan besarnya manfaat yang akan diberikan kepada peserta, lembaga dana pensiun akan memperhitungkan masa kerja dan besarnya gaji karyawan. Misalnya, sebuah perusahaan memberikan jaminan dana pensiun kepada karyawannya sebesar 70% dari gaji karyawan per bulan yang sebesar 8 juta rupiah. Artinya, manfaat pensiun yang akan didapat oleh karyawan pada masa pensiun adalah 5.600.000 rupiah atau 70% dikali 8 juta rupiah. Berdasarkan rumus perhitungan tertentu, didapatkan hasil iuran yang harus dibayarkan karyawan sebesar 3% dari gaji per bulan, yaitu Rp240.000 atau 3% dikali 8 juta rupiah. Iuran tersebut harus dibayarkan selama masa kerja yang sudah ditentukan, misalnya selama 30 tahun. Program pensiun iuran pasti atau PPIP atau Defined Contribution. Program pensiun iuran pasti atau PPIP atau Defined Contribution adalah program dana pensiun yang besar iurannya telah ditetapkan secara pasti oleh lembaga dana pensiun. Sementara itu, besaran manfaat pensiun tidak bisa dipastikan oleh lembaga dana pensiun, tetapi bergantung pada besarnya iuran dan hasil pengelolaan dana yang dilakukan lembaga dana pensiun. Jika investasi oleh lembaga pengelolaan dana pensiun memberikan keuntungan besar, manfaat pensiun yang akan diterima peserta juga besar. Sebaliknya, jika investasi oleh lembaga pengelolaan dana pensiun mengalami kerugian, manfaat pensiun yang akan diterima peserta juga sedikit, karena peserta ikut menanggung risiko investasi. Oleh karena itu, pada PPIP ini, karyawan bisa dirugikan jika investasi mengalami kegagalan. PPIP dapat diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Contohnya, PPIP yang diselenggarakan oleh DPLK BNI dan PPIP yang diselenggarakan DPLK Aksa Mandiri. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Prinsip dalam kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana iuran peserta dengan tujuan memelihara sumber penghasilan peserta saat hari tua, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dana pensiun dapat membuat masyarakat tetap mempunyai penghasilan pada hari tua atau masa pensiun. Produk-produk dana pensiun. Ada banyak lembaga atau perusahaan yang mengelola dana pensiun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satunya. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun dari tenaga kerja berstatus ASN maupun non-ASN. Ada beberapa produk dana pensiun yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut.
Pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat lingkungan kerja. Layanan JKK akan membiayai perawatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, pekerja yang mengalami kecelakaan akan mendapatkan santunan upah selama tidak bekerja sebanyak 100% dari gaji per bulan selama 12 bulan pertama, dan 50% pada bulan seterusnya hingga sembuh. Contohnya, seorang karyawan mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat ke tempat kerja. Karyawan tersebut mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Untuk bisa melakukan klaim atas JKK bagi biaya pengobatannya, pihak karyawan atau keluarga harus meminta surat keterangan dari kepolisian atau keterangan dari 2 orang saksi atas kecelakaan tersebut. Selanjutnya, dia dapat melapor langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir kecelakaan kerja atau KK untuk laporan awal. Kedua, Jaminan Kematian atau JKM. Jaminan Kematian atau JKM memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jika terdapat pekerja yang meninggal karena sakit yang dideritanya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada pihak keluarga. Selain santunan sebesar sekitar 12 juta rupiah, keluarga juga diberi santunan untuk biaya pemakaman peserta yang meninggal dunia sebesar 10 juta rupiah. Ketiga, Jaminan Hari Tua atau JHT. Jaminan Hari Tua atau JHT adalah uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi atau penggabungan iuran ditambah hasil pengembangannya dalam bentuk investasi. Manfaat dari JHT dibayarkan sekaligus di awal atau lump sum ketika memasuki masa pensiun. Makin besar iuran yang dibayarkan, makin besar pula jaminan hari tua yang diterima. Misalnya, pekerja dengan gaji 8 juta rupiah per bulan memberikan iuran untuk jaminan hari tua sebesar 2% dari gajinya, yaitu Rp160.000. Atau 2% dikali 8 juta rupiah. Dengan demikian, dalam 1 tahun, pekerja tersebut telah mengumpulkan Rp1.920.000 atau 12 dikali Rp160.000. Apabila pekerja tersebut bekerja selama 30 tahun, nilai JHT yang dia dapatkan pada awal masa pensiun sebesar Rp57.600.000. Atau 30 dikali Rp1.920.000. Ditambah hasil investasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan uang tersebut. Keempat, Jaminan Pensiun atau JP. Jaminan pensiun atau JP adalah jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami kecacatan, atau meninggal dunia. Berbeda dengan jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP dibayarkan tiap bulan secara berkala. Jaminan pensiun dibayarkan pada awal masa pensiun sampai peserta meninggal dunia. Jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, manfaat dana pensiunnya akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, manfaat pensiun paling sedikit ditetapkan Rp300.000 per bulan dan paling banyak sebesar Rp3.600.000 per bulan, yang disesuaikan dengan tingkat inflasi setiap tahunnya. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun mempunyai beberapa fungsi,
yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan, dan fungsi pensiun. Selain itu, dana pensiun juga mempunyai peran menyediakan biaya hidup pada masa tua atau masa pensiun, membantu meningkatkan perekonomian, serta meningkatkan motivasi dan ketenangan dalam bekerja. Dana pensiun dikelompokkan menjadi dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Sementara itu, program dana pensiun dibedakan menjadi program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Produk-produk dana pensiun yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.